Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat traders, jumpa lagi kita di channel Master Cuan, channel yang selalu memberikan edukasi tentang cara trading maupun investasi di dunia saham. Sobat traders, kali ini kita akan membahas tema dengan judul saham-saham under value yang berpotensi buat swing ODT atau BSJP dalam sepekan. Oke sobat trader, sebelum kita lanjut, jangan lupa silahkan di like, comment, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video edukasi berikutnya dari channel Master Cuan. Sobat traders, adapun saham-saham yang akan kita analisa secara teknikal maupun juga bandarmologi, yaitu saham ICON, LAN, CAKK, DYAN, META. Oke sobat traders, di monitor ternampak chart candlestick dari saham ICON. Saham ICON secara trend line masih satu ya. Jika kita perhatikan secara keseluruhan, ini masih satu way. Termasuk pola terakhir ya yang ini. Jika mengikut dari kenaikan daripada garis supportnya, ini ada kenaikan harga pada trennya ya. Nih dari sini pertama 53, kemudian naik di sini ya. Ini kemudian 71 dan sekarang terendah di 107 ya. Ini satu sobat trader perhatikan di monitor ya. Sobat traders, jika kita perhatikan lebih seksama, saham ICON membentuk pola triangle pattern, di mana candle terakhir terbentuk long white body dan berbanding lurus dengan volume trade. Maksudnya harga saham ICON naik dibanding dengan volume trade juga meningkat, di mana secara stokastik slow telah terbentuk garis golden cross di area sini ya, yang diingkari menuju ke area 41,83. Jadi menuju garis 41,83 untuk stokastik slow. Jadi kesimpulannya, saham ICON ini masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikan harga daripada saham ICON itu sendiri. Oke sobat trader, sekarang kita menganalisa saham yang kedua, yaitu saham LAND atau LAN, dimana di monitor telah nampak chart candlestick daripada saham LAN. Saham LAN secara trend line, sobat trader bisa perhatikan ya, ini garis supportnya, kemudian ini garis support pertama, dan ini yang kedua. Sobat trader bisa perhatikan sekarang sobat trader bisa perhatikan di monitor ya. Ini chart candlestick terakhir ini sudah memantul di area support ya. Ini bisa kita lihat ya dari sini. Ini area supportnya ya. Jadi sudah mantul di area support antara 100 dan 92 ya. Dimana candle terakhir daripada saham LAN itu berbentuk masih long white body dan close di harga 106. Dimana candle sebelumnya telah tertutupi. Ini bisa juga dikategorikan masuk dengan bullish engulfing. Jadi secara trend line, saham LAN ini sendiri masih dalam fase 1 ya, sobat trader bisa perhatikan di monitor. Ini masih fase sideways ya. Dan kalau kita gambar ini bisa berbentuk triangle juga ya. Kalau kita gambar lagi, sobat trader bisa lihat ya, ini sudah berbentuk
triangle, polanya pola segitiga. Dan sobat trader bisa lihat mungkin jika begini, artinya jika break di area ini maka dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikan sampai ke sini ya, ini atau ini untuk selanjutnya ke sini. Jadi secara volume trade maupun stochastic slow ini termasuk masih berbanding lurus. Artinya ada perbandingan lurus antara kenaikan harga saham dengan kenaikan volume lot trade. Sementara kalau kita lihat secara stochastic slow, sobat trader bisa perhatikan ya. Ini ya. Ini ada terbentuk golden cross juga ya. Dan sudah break di dua garis stochastic slow 20 menuju ke 41,55. Ini juga masih potensial buat swing ODT atau BSJV, tergantung style rekan-rekan trader sendiri. Mungkin kalau swing itu mungkin juga bisa lebih dari sepekan ya. Oke sobat trader, sekarang kita lanjut pada saham ketiga, yaitu saham CAK. Saham CAK atau CAKK seperti yang sobat trader bisa perhatikan di monitor. Dalam perkembangan terakhirnya itu setelah mengalami kenaikan sampai sini ya di harga 95, saham CAK mengalami posisi retrace ke sini, yang selanjutnya ini sideways. Jadi secara trend lain saham CAK ini mengalami tren sideways dalam 2 pekan terakhir ya. Sobat trader bisa perhatikan di monitor. Dan telah memantul di garis support sini ya. Pantulannya di sekitar di sini. Di harga 65 ya. Nah, itu pantulan daripada saham CAK ini sendiri. Secara volume trade berbanding lurus antara kenaikan harga dalam beberapa hari terakhir dengan volume trade, walaupun volume trade-nya masih kisaran di bawah 100 ribuan lot. Six low-nya sendiri sobat trader bisa perhatikan di monitor ya. Ini mengalami tren kenaikan. Jadi sudah sampai pada garis stochastic slow 50,46. Jadi mencoba break di garis tersebut. Secara candlestick ini mengalami candle doji ya. Nah, ini berarti kita harus menunggu candle konfirmasi berikutnya. Jika dia bullish kita bisa masuk, dan ketika bearish kita mesti menunggu kembali di area harga di pantulan supportnya di 66 atau bisa juga di 69. Jadi seperti itu ya buat saham CAK ini. Untuk saham CAK ini bisa wait and see lah ya, kita bisa menunggu karena kita bisa memperhatikan apakah candle yang terbentuk setelah saham candle doji adalah candle bearish atau candle bullish. Selanjutnya kita akan membahas tentang saham Dian. Jadi di monitor telah nampak chart candlestick daripada saham Dian ini. Ini sobat trader bisa perhatikan ya. Mengikut pada tren lain, ini trennya lagi up. Kemudian retrace sampai di harga close-nya kemarin 78. Jadi ini trennya sebenarnya mengalami kenaikan, di mana sebelumnya itu terbentuk tren sideways, yang selanjutnya up di sini sampai harga 122, kemudian mengalami penurunan ini ya, mengalami penurunan sobat trader perhatikan, dan terakhir mengalami candle bullish. Nah sobat trader bisa perhatikan monitor ya. Ini bisa kita lihat, ini sudah memantul di garis resist di sini. Jadi saham Dian ini harga terakhir memantul di resist di sini ya, di resist 78.
maaf, bukan resist 77, close-nya sendiri di harga 78. Ini sempat ke harga tertingginya kemarin, yaitu di high-nya itu 80. Sobat trader bisa perhatikan ya di monitor, ada saham Dian ini ada open 77, high-nya 81, low-nya 77, dan ditutup di close 878 dengan volume trade-nya itu 26.256. Ini ada penurunan ya berbanding ini kalau kita bandingkan dengan sebelumnya. Ini juga masuk dalam list pantauan kita. Volume trade buat saham Dian ini masih berada pada kisaran 26 ribuan ya. Jadi masih puluhan ribu lot. Secara stochastic slow sudah break di area garis 40. Yang ini ya, sobat trader bisa perhatikan. Yang ini. Nah, ini garis 40. Sebelumnya memang telah terbentuk GC juga ya. Sebelumnya itu di kisaran ini ya. Jadi kita coba padankan dari sini ke sini. Ini sudah terbentuk garis golden cross di stochastic slow yang kemudian garisnya menuju ke garis 40, dan cuman volume trade mengalami volume trade-nya masih kecil, masih di bawah ratusan ribu atau masih puluhan ribu, bahkan masih 26 ribuan. Ini juga masuk list, kita bisa wait and see aja ya. Kalau ini kita lihat, karena candle terakhir kalau kita perhatikan itu membentuk inverted hammer ya. Ini bisa sobat trader perhatikan, candle terakhirnya ini inverted hammer, dimana resist harga tertingginya belum mampu menjebol harga tertinggi hari sebelumnya, tetapi berada pada garis support yang sama atau harga support yang sama di hari sebelumnya di 77 ya. Jadi ini masuk list kita buat pantauan kita. Oke sobat trader, sekarang saham yang terakhir yaitu saham Meta. Saham Meta, sobat trader bisa perhatikan chart candlestick di monitor ya. Ini telah terbentuk yang namanya ini ya, masih fase sideways trend. Ini sobat trader bisa perhatikan, ini telah memantul di garis support 126 dan garis resist tertingginya dalam fase sideways trendnya itu adalah 176. Candle terakhir yang terbentuk adalah candle long black body. Kita bisa ini ya, ini candle long black body, sobat trader bisa perhatikan ya, dimana harganya close itu di 135. Trennya sendiri masih tren sideways ya yang ini. Secara volume trade juga sudah ini, kalau kita lihat ya penuh candle bearish, volume trade juga sudah mulai berkurang. Itu sudah minus 44,39% dari volume sebelumnya. Sobat trader bisa perhatikan di monitor ya sebelah kiri, di mana itu ada saham Meta di tanggal 4 bulan 6 2021. Opennya 136, high-nya 137, low-nya 133, close-nya di 135, volume trade-nya 18.373. Artinya ada pengurangan dibanding volume sebelumnya itu 44,39%. Artinya ini sudah mulai terjadi jenuh jual. Jadi tinggal menunggu perbalikan arah untuk bullish. Stochastic slow menunjukkan gerakan arah naik ya, uptrend. Bisa kita lihat di sini ya. Ini. Mencoba ke ini puncak di sini ya, yang dilingkari sobat trader perhatikan. Sekarang berada di garis 38,59. Sudah mulai terjadi persinggungan antara garis merah dengan garis biru. Namun kita tidak tahu apakah ini dead cross atau golden cross. Ini mesti kita pantau dulu ya. Oke sobat traders, itulah analisa kita di saham-saham yang
termasuk kategori undervalue yang bisa kita buat trade-kan secara swing, ODT atau BSJV dalam sepekan. Jika rekan-rekan trader ada yang ingin bertanya, berkomentar atau request saham, bisa berkomentar atau bertanya atau request saham di kolom komentar. Dan bagi rekan-rekan trader yang ingin bergabung di komunitas saham Indonesia, yang ingin belajar saham secara gratis, bisa klik link yang ada di deskripsi video ini baik via Telegram maupun via WhatsApp. Terima kasih.